selamat siang semuanya adik-adik. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kembali lagi dalam materi biologi. Nah, kali ini kita bahas materi mengenai metabolisme. Sebelumnya sudah dijawab itu soalnya, ada 20 soal ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Bagaimana adik-adik, sudah ready semuanya? Halo, kakak sapa dulu. Halo semuanya. Sudah siap ya kita belajarnya? Halo, mana suaranya? Halo Kak. Oke, kita mulai belajarnya. Kita bahas untuk nomor 1. Nah, katanya di sini soal nomor 1 ada katanya adanya enzim. Enzim ini merupakan biokatalisator pada proses metabolisme. Surprise, babe. Nah, jadi di sini ada sifat, ditanyakan adalah sifat-sifat daripada enzim tersebut, tapi yang bukan, ya kan? Yang bukan ataupun kecuali. Jawabannya apa di situ adik-adik? Jawabannya terlihat? Jawabannya adalah yang mana tuh jawabannya? Halo? Jawabannya adalah? Yang C. Ya, yang C. Coba kasih kakak alasan kenapa ya jawabannya C? Kenapa bisa jawabannya C? Kenapa tidak A? Ayo. Ada yang bisa kasih kakak jawabannya? Kenapa jawabannya kan yang salah ya? Yang salah. Halo, mana suaranya? Ada yang bisa bantu kakak? Kenapa jawabannya C? Kak, karena enzim banyak dihasilkannya di peroksisom ya. Peroksisom. Oke, itu untuk jawaban Raisa, ya kan? Nah, Ya, itu Raisa yang kasih pendapat. Mungkin yang lain, ayo. Kata Raisa itu peroksisom. Mungkin yang lain bisa jawab, ayo. Menurut aku Kak, begini loh yang hasilnya. Ayo, coba. Mungkin si Amalia. Halo Amalia. Kenapa jawabannya itu C? Halo. Atau mungkin Aldo. Halo Aldo. Iya, Kak. Ya, apa kamu jawabannya? Kamu sudah jawab ya? Jawabannya Iya, sama udah enggak? jawab. Jawabannya Iya, C enggak? Iya, C. Kenapa ya C jawabannya, Aldo? Kalau tadi saya pakai eliminasi, Kak. Pakai Iya, apa nih? cara eliminasi. Jadi kan Begitu. yang A, B, C, D, E itu Ya. pasti benar. Nah, berarti C yang salah. Ya. Nah, kalau cara saya Gitu. Oh, gitu. Terus nggak tahu kenapa itu milihnya C. Kenapa jawabannya yang salah itu C? Kenapa tidak A? Gitu loh. Ya kan? Berarti tahu ya yang namanya sifat-sifat dari enzim. Oke, kita bahas yuk biar masih ingat lagi. Sifat enzim yang pertama, bahwa enzim itu tersusun ataupun bisa dikatakan enzim itu berupa protein ya. Enzim itu berupa protein. Nah, kalau digambar dari strukturnya, enzim itu kakak gambarkan ada bentuknya seperti ini. Ini yang disebut dengan enzim. Enzim itu ada bagian paling utama itu adalah protein ya. Enzim itu merupakan protein yang disebut apa? Ayo, bisa bantu kakak enzim yang mengandung protein disebut. Ayo. Apoenzim. Oke, berarti yang kakak gambar ini adalah apoenzim. Nah, adik-adik ingat ya, bahwa apoenzim ini karena dia tadi itu tersusun ataupun merupakan komponen dari protein, sehingga dia ini bersifat termolabil. Ya, jadi dia itu termolabil artinya dia apa? Ya, dipengaruhi oleh term itu suhu. Lalu kenapa ada dua lekukan atau dua sisi yang terlihat dan ini apa? Yang ini apa? Untuk sisi yang kanan ini merupakan bisa dikatakan ini adalah sisi aktif daripada si enzim. Nah, lalu sisi aktif ini untuk melekatnya siapa? Nah, sisi aktif ini untuk melekatnya si siapa nih? Untuk melekatnya si substrat, iya. Substrat adalah
yang mau dipecah ya, yang mau direaksikan. Itu lalu selain melekatnya substrat, ternyata ada juga yang bisa masuk atau yang dapat ganggu kerja daripada enzim. Itu disebut apa oleh siapa? Yuk, bisa bantu kakak? Siapa yang bisa mengganggu kerja enzim? Disebut. Inhibitor. Oke, ya, dia di sini adalah inhibitor. Tetapi inhibitor kan ada dua jenis ya. Ada inhibitor apa? Kompetitif dan non-kompetitif. Yang bisa masuk melalui sisi aktif, inhibitor apa ya, Bella? Halo, Bella. Inhibitor apa? Jenisnya? Kompetitif apa non-kompetitif? Inhibitor jenis kompetitif ya, kompetitif. Nah, artinya apa? Adanya zat yang bersaing dengan substrat untuk merebutkan sisi aktif. Itu bisa mengganggu daripada si enzim. Lalu selain si substrat yang bisa melekat pada sisi aktif, ini juga bisa yang memicu kerja daripada enzim, disebutnya aktivator ya, atau bisa juga disebutnya kofaktor. Ini kalau kofaktor sifatnya dia tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, atau tidak tahan panas. Nah, sementara apoenzim itu sendiri dia bersifat termolabil. Lalu di sisi yang sebelah kirinya, bisa bantu kakak, ini sisi apa yang ada selain dari sisi aktif? Ini disebut apa? Ayo, boleh dijawab. Sisi apa yang berada selain dari sisi aktif pada enzim? Halo, mana ini suaranya? Alosterik. Sisi, betul. Sisi alosterik ya. Sisi alosterik ini adalah merupakan sisi yang lain bentuknya dan lain dari sisi aktif. Nah, sisi alosterik ini juga bisa diganggu oleh penghambat enzim atau yang disebut inhibitor, tapi jenisnya apa? Non-kompetitif. Nah, inilah salah satu sifat daripada enzim, sehingga option yang nomor 1 itu dia benar, kan ditanyanya sifat yang salah, kecuali. Jadi sifatnya sama dengan sifat protein, artinya dia itu termolabil, maka A-nya benar. Kalau yang B, ada yang bisa bantu kakak arti bekerja baik secara ekstra maupun intraseluler? Ayo. Bisa bantu kakak sifat enzim yang kedua. Katanya enzim itu bisa bekerja, apa artinya? Ayo, bekerja secara ekstra. Artinya ekstra apa yuk? Di luar sel. Iya, di luar dan juga di dalam ya. Atau contohnya bisa kasih kakak contohnya? Apa ayo? Yang ekstra enzim petialin yang di mulut ya. Terus kalau yang intra, kira-kira yang mana ya? Ayo, mungkin Dito mau jawab itu. Halo Dito, apa enzim yang ada di intraseluler? Di dalam sel. Halo? Nah, jadi kalau yang bekerja ekstra itu dia enzimnya dikeluarkan dari sel. Maka dia bekerja di luar sel. Contohnya tadi sudah dijawab, iya, contohnya yang bekerja di mulut. Kenapa? Karena yang mengeluarkan adalah kelenjar saliva. Contohnya adalah enzim petialin ya. Terus apalagi yang mengeluarkannya kelenjar lambung, yaitu apa? Enzim pepsin. Ayo, enzim apa yang ada di lambung? Boleh bantu kakak? Enzim pepsin, apalagi? Sambil mengasah enzim-enzim yang ada di lambung. Coba. Pepsin enggak? Ya, apalagi tuh selain enzim pepsin kan ada lagi ya. Renin. Renin. Kalau yang dari pankreas, nah siapa? Lipase. Lipase. Nah, itu enzim yang bekerja di luar sel. Lalu yang bekerjanya dia di dalam sel. Dan biasanya ini bekerja dalam proses metabolisme atau enzim-enzim yang terlibat di dalam sel, yaitu bisa contohnya ayo, mungkin ada yang tahu?
Contoh enzim yang bekerja di dalam sel. Enzim yang dihasilkan oleh peroksisom. Siapa? Alase. Oke, nah ini enzim yang bekerja di dalam sel ya. Jadi artinya maksudnya Kak di dalam sel itu dia tidak keluar dari sel, bekerjanya di dalam sel. Tetapi enzim ini ada yang keluar dari sel, itu nanti akan bekerja di luar sel. Contohnya, berarti enzim ini sebenarnya dibentuk oleh siapa? Makanya kecuali ya, banyak dihasilkan oleh organela mitokondria. Ini yang buat salah. Seharusnya siapa? Ayo. Seharusnya bukan mitokondria, Kak. Jawabannya adalah, ayo, ada yang bisa? Yang seharusnya yang bisa membentuk enzim ini, kamu ingat, enzim ada hubungannya tadi dengan protein. Lalu, organela yang berperan dalam proses pembentukan protein siapa? Ayo, pertemuan kita minggu lalu terjadi di mana? Ribosom nggak? Oke, nah berarti yang C itu membuat salah adalah mitokondrianya, yang seharusnya itu terjadi di dalam organel ribosom ya. Nah, lalu kok bisa ya protein itu bisa keluar dari sel sehingga enzimnya sifatnya ekstraseluler? Kamu ingat pertemuan kita minggu lalu bahwa ada sistem apa ya kemarin kakak cerita bahwa ada satu protein yang bisa dibawa keluar dari sel melalui sistem. Kalau dia mengikutin, ayo. Endomembran. Iya, betul. Sistem endomembran. Nah, jadi sistem yang melalui endomembran itu protein bisa keluar dari sel. Maka yang dihasilkannya adalah berupa enzim ekstraseluler. Namun, protein yang tetap berada dalam sel itu akan menjadi enzim yang berada di dalam sel. Sehingga ada sebutannya, enzim yang berada di luar sel namanya eksoenzim, ya. Sementara enzim yang berada di dalam adalah endoenzim. Nah, itu dia. Lalu yang C sudah jelas salah, yang D benar nggak sifat-sifat daripada enzim? Betul? Betul Iya, Kak, betul, enzim Kak. itu ya, itu didukung oleh apa ya sifat enzim itu bahwa katanya enzim itu bekerja pada substrat tertentu. Artinya sifatnya didukung oleh cara kerjanya secara apa ayo? Atau bisa iya bekerja secara spesifik atau didukung dengan cara kerjanya dengan adanya teori. Ayo bisa dilanjutkan. Lock and key. Lock and key. Teori lock and key ya. Artinya apa? Teori lock and key ini adalah teori di mana modelnya seperti gembok dan kunci, di mana sisi aktifnya itu kaku atau fleksibel? Kaku. Kaku, betul ya. Lock and key. Nah, itu dia. Sehingga untuk yang D itu benar. Kalau yang E benar nggak? Lock and key ini kenapa juga? Benar nggak yang E? Benar, Kak. Benar nggak? Kenapa? Coba ya kasih alasannya kenapa yang E-nya itu benar. Karena enzim menurunkan energi aktivasi proses kimia. Betul. Jadi kalau tanpa enzim bagaimana reaksi kimia? Butuh energi Banyak. Iya, jadi kalau di dalam grafik itu terlihat ya. Jadi kalau dia sampai grafiknya menjulang seperti ini berarti adalah di mana adanya suatu reaksi yang tidak ada atau tanpa diberikannya enzim, berarti non-enzim. Nah, ketika diberikan enzim, dia akan menurunkan energi aktivasi. Inilah merupakan hasil atau bukti bahwa ada enzim, maka proses reaksi kimianya akan cepat karena didukung juga sifat dia apa? Itu yang dikenal dengan istilah apa? Katalisator. Itu ya, sifat dia sebagai enzim. Nah, maka sudah tahu semua jawabannya kenapa C, karena seharusnya jawabannya itu adalah ribosom. Untuk pembahasan soal nomor 1, bisa diterima atau ada yang mau bertanya? Halo?
Ayo, ada yang mau bertanya untuk soal nomor 1? Mau nanya Kak boleh? Oke, ayo. Mau nanya apa? Tadi itu sebagai apa? Atau maksudnya apa ya? Terus bedanya sama koenzim itu apa? Oke, nah jadi di enzim secara strukturnya kan tadi komponen utamanya adalah siapa tadi? Adalah protein. Itu berarti apoenzim. Nah, lalu terus maksudnya ke aktivator. Aktivator itu adalah bagian yang bisa mendukung kerja enzim lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan aktivator. Nah, lalu Kak apa yang disebut juga bedanya dengan siapa? Koenzim. Nah, koenzim ini adalah bagian enzim yang tersusun dari non-protein. Nah, jadi secara garis besarnya, enzim itu ada dua bagian. Ada yang mengandung protein, lalu ada yang tersusun dari non-proteinnya. Non-proteinnya itu akan bisa membantu kerja enzim, berarti bisa dari masuk dari sisi aktifnya, ya. Lah, lalu Kak, yang bagian non proteinnya itu ada sifatnya ada disebut aktivator dan juga siapa disebutnya kofaktor. Kalau kofaktor itu ini yang terdiri dari bahan logam. Nah, siapa itu? Zat besi, Fe, terus Ca. Nah, ini nanti yang akan membantu si kerja apoenzim. Contoh, protein darah itu hemoglobin. Hemoglobin itu adalah si apoenzimnya. Lalu nanti akan dibantu kerja hemoglobin dengan adanya Fe. Fe itu adalah merupakan kofaktornya. Bisa? Mana tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya? Halo? Bisa diterima? Itu tadi yang mengenai si apa tadi? Yang mengenai si bagian kofaktor. Kalau koenzim ini adalah bagian enzim yang non protein, dia yang tersusun dari organik. Kan ada organik sama anorganik. Kalau yang organiknya ini nanti akan kita lihat pada saat proses terjadinya metabolisme, kita bisa melihat adanya si ADH, terus ada si FADH yang berperan di dalam pemindahan elektron. Juga bisa termasuk jenis vitamin. Nah, itu dia. Tadi yang bertanya siapa? Saya Kak, ya. Iya, bisa diterima? Iya Kak, udah paham. Makasih. Oke, iya. Ada yang lain lagi bisa ditanya? Yang lain mau bertanya ada? Yang holoenzim itu biasanya di pertanyaan holoenzim apa? Yang kenapa tadi coba diulang? Si Dito ya? Holoenzim itu apa ya Kak? Maksudnya Nah. penggabungan dari apoenzim. Nah, kalau holoenzim itu adalah sudah gabungan. Holoenzim itu adalah gabungan antara enzim yang mengandung protein, ya. Berarti enzim yang mengandung proteinnya siapa? Berarti yang pastinya apoenzim, ya kan? Enzim proteinnya dengan yang non proteinnya. Nah, siapa di sini? Nah, dia ini adalah yang termasuk oleh enzim itu berarti enzim proteinnya tadi siapa? Apoenzim, ya. Apoenzim dengan siapa nih? Faktor. Apoenzim dengan gabungan siapa? Kofaktor atau koenzim? Ayo. Kofaktor Kak. Ya, itu dia kofaktor. Berarti holoenzim itu adalah gabungannya. Nah, jadi enzim itu kalau dia benar-benar komponen protein saja, itu nanti akan bersifat termolabil. Nah, ini dia. Gitu ya. Nah, lalu nanti akan ada yang bisa menjaga sifat perubahan tadi itu antara enzimnya, maka masuklah siapa? Ada aktivator ataupun si kofaktor itu. Bisa? Bisa Dito? Iya Kak. Oke. Ada yang lain mau bertanya mengenai enzim? Bisa diterima? Kalau tidak ada, kakak bisa next. Sudah bisa next kakaknya? Halo? Kak, Iya Kak. Oke, nomor 1 jawabannya C. Kita next ke nomor 2. Kalau nomor 2, jawabannya apa tuh? Nomor 2.
Kak. Ya, kenapa itu jawabannya E? Kasih alasan, ayo bisa bantu kakak untuk kasih alasannya kenapa jawabannya E. Siapa bisa kasih alasan? Nah, kan katanya kalau enzim itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi kerja enzim? pH, Faktor yang mempengaruhi pH. Terus apa lagi? Kerja enzim itu ternyata dipengaruhi oleh pH, terus ada siapa lagi? Suhu, ya? Ya. Kebetulan di soal adalah perubahan pH. Nah, pH ini bisa dikatakan merupakan derajat keasaman. Nah, jadi enzim ini bekerja terhadap pH tertentu atau pH optimum. Nah, di sini kalau dalam grafik terlihat bahwa kisaran pH itu dari berapa ke berapa ya? Dari 0, 7 sampai ke berapa? 4, 14. Ternyata enzim ini bekerja pada pH tertentu. Ada enzim yang bekerja di pH kurang dari 7, lalu ada enzim yang bekerja tepat di pH 7, terus ada enzim yang bekerja di kisaran lebih dari 7, atau yang disebut apa? Kalau kurang dari 7, ini bersifat apa? Asam. Ya, kalau yang 7, ini apa nih? Netral. Terus kalau lebih dari 7, Basa. nah, oke, bisa bantu kakak enzim apa yang bekerja pada pH asam? Enzim apa Pepsin. ya? Pepsin. Ya. Enzim yang berada di pH asam. Pepsin. Betul, pokoknya semua kak yang berada di mana? lambung, Iya, enzim yang ada di lambung semuanya bersifat asam, yaitu ada pepsin, terus ada renin. Berarti kalau dia tidak mendapatkan pH yang bersuasana asam, maka akan merubah sisi aktif daripada enzim. Maksudnya, jadi sisi aktif tadi tidak akan berubah sehingga tidak masuknya siapa? Substrat ya. Nah, substrat itu siapa ya yang akan mau dipecah oleh enzim? Kakak mau tanya, siapa substratnya pepsin? Protein. Iya, protein. Kalau renin siapa substratnya? Kasein. Kasein. Susu. Nah, siapa protein juga bukan? Protein ya? Oke. ya, Kak. Sebabnya kenapa di lambung itu hanya ada pencernaan protein saja. Terus kalau pH yang berada di kisaran netral, siapa yuk? Bisa jawabannya apa? pH enzim yang bekerja di pH netral adalah enzim yang ada di mulut itu bekerja secara netral. Enzim milase, ya petialin atau amilase. Terus yang dihasilkan oleh peroksisom, enzim apa? katalase, Ya, ini juga bekerjanya di pH netral. Terus kalau yang enzim bekerja pada pH basa, lipase, ya, yang usus, dihasilkan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Siapa nih? Ini yang bekerja di pH basa. Ayo. lipase, Iya, itu kan ada alt ya. Siapa itu? A-nya adalah amilase. Terus ada lipase dan siapa? Tripsin. Nah, kakak mau tanya nih, enzim itu kan pada saat pencernaan, ya, pada proses pencernaan kan enzim dari asam, dari lambung kan bersifat asam. Lalu nanti kan akan berada ke usus halus, ya kan? Dia akan melewati usus halus, berarti enzim yang dari asam itu nanti di usus halus akan bersifat apa berarti? basa, Basa. Kakak mau tanya, siapakah yang menetralkan enzim dari suasana asam menjadi suasana basah? Siapa bisa jawab? Ayo, untuk mengingat-ingat, kayaknya aku ingat deh. Ayo, siapa yang ingat? Itu di materi pencernaan.
ada yang menetralkan enzim dari suasana asam yang di lambung ke usus halus. Ada yang bisa jawab? Halo, mana suaranya? Nggak ada kak, kakak aja yang jawab gitu. Ada nggak? Halo, mana suaranya? Siapa yang menetralkan? Ada yang bisa jawab? Mungkin Audrey? Bikarbonat. Siapa? Bikarbonat. Oke, ya, yang menetralkan itu adalah dinetralkan oleh natrium bikarbonat, NaHCO3. Kenapa harus dinetralkan? Karena tadi enzim itu bekerja harus pada pH tertentu. Kalau tadi enzim yang dari lambung itu tetap bersuasana asam di usus halus, itu tidak akan bekerja, ya. Maka enzim itu baru bekerja pada pH tertentu sesuai di mana enzim itu berada. Bisa diterima? Halo. Bisa, Kak. Ya. Bisa. Nah, lalu Kak, maksudnya apa ini Kak? Terhalangnya penggabungan sisi aktif dengan substrat. Iya dong. Kalau tadi pH-nya berubah, berarti akan mengubah siapa tadi? Mengubah apa? Sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Dengan berubahnya sisi aktif enzim, ini juga akan mengubah arah reaksi. Arah reaksi itu artinya bagaimana? Itu nanti tidak akan terpecahnya siapa? Substrat. Oke? Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Belum, Kak. Ya, Kak. Ada yang mau bertanya kayaknya? Enggak ya? Kakak next? Ada, Kak. Oh ya. Ayo, apa? Saya kan jawabnya yang C. Soalnya Oh, saya mikirnya karena enzimnya tidak bisa digunakan secara maksimal, ya. jadinya dia nggak bisa melandaikan grafiknya itu. Jadi energi yang dibutuhkan harusnya lebih besar nggak sih, Kak? Nah, jadi gitu. Berarti, untuk sifat enzim yang satunya, bahwa ingat enzim tadi kan sifatnya tadi apa? Dia itu menurunkan, ya kan? Sifatnya itu bahwa menurunkan energi aktivasi, gitu ya. Nah, jadi walaupun perubahan pH itu tidak akan ada kaitannya dalam penggunaan energi yang lebih besar. Artinya enzimnya ini. Jadi kalau menurunkan energi aktivasi itu sudah sifat dari enzim. Sehingga ketika pH pun berubah, di situ yang berubah adalah si struktur enzimnya, bukan dari penggunaan energi yang berlebih. Gitu ya. Kenapa? Karena energi yang dipakai di dalam tubuh tidak hanya dalam proses kerja enzim. Digunakan untuk apa aja? Ayo, siapa bisa jawab? Energi itu kan tidak hanya untuk kerja enzim nih. Digunain buat apa aja, yuk? Energi itu dalam tubuh? Satu, untuk apa? Fungsi energi. Ayo. Halo. Nah, buat apa? Ayo. Salsabila, buat apa? Ayo yang bisa jawab, buat apa energi itu? Buat bergerak, Kak. Ya, kenapa? Energi kan dipakai untuk bisa menggerakkan otot. Betul? Setuju? Kalau Ya. Energi buat apa lagi dalam tubuh? Selain untuk bergerak. Respirasi. Betul. Nah, tuh respirasi. Terus, energi dipakai lagi nggak untuk pembelahan sel? iya, Kak. Ya. Energi dipakai nggak dalam pengantaran impuls? Iya. Dipakai. Nah, logikanya kalau energi itu digunakan semua untuk kerja enzim, berarti stok energi untuk yang lainnya akan bagaimana? Berkurang. Berkurang ya. Padahal tadi enzim itu sangat diperlukan untuk menurunkan apa? Menurunkan energi Energi aktivasi. aktivasi. Iya, bisa ya. Tadi yang jawab siapa? Amalia ya? Halo, siapa tadi yang jawab, Cek? Yang jawab Saya. tadi si Bella ya, Belia ya? Yuma, Kak. Oh, Yuma, ya. Jadi udah tahu ya Yuma, kalau Mau pH-nya tanya. yang berubah tidak pengambilan energi, tetapi perubahan daripada siapa? Sisi aktifnya. Begitu juga dengan suhu. Suhu juga begitu. Suhu kalau misalkan dia berada lebih dari suhu optimum, enzim itu kita sudah tahu apa namanya, mengalami
Saturasi, iya, rusak. Artinya apa? Sisi aktifnya jadi tidak pas dengan substrat. Berarti substrat tidak lagi direaksikan. Paham? Bisa? Iya, Kak. Ada mau Oke. saya tanya lagi satu, Kak. Iya, siapa? Yuma mau nanya ya, Yuma. Im. Tadi kan Kakak bilang tentang berubahnya arah reaksi yang Ya. di pengubahan sisi aktif. Berarti Betul. enzim itu dia berpengaruh pada arah reaksi, Kak. Nah, berpengaruh. Nah, kan ada ya kerja enzim. Kerja enzim yang bekerjanya apa? Bekerjanya bolak-balik ya, atau yang disebutnya bersifat reversible. Iya, artinya gimana? Contoh, ada lemak nih, lemak atau lipid. Dipecah oleh siapa nih? Si lemak atau lipid ini dipecah oleh, ayo, enzim. Iya, yang mecah adalah enzim lipase. Menjadi apa ini dipecah? Menjadi Asam- enzim. Iya, asam Sama dan gliser. nah, sederhananya itu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jadi asam lemak dan gliserol ini juga bisa dibentuk kembali oleh siapa? Dipakai juga oleh enzim lipase. Ini kan maksudnya ya, bahwa enzim itu bekerja bolak-balik. Nah, gitu. Jadi kalau pH itu bisa nggak sih merubah dengan perubahan suasana tadi sehingga mengubah arah reaksi? Tidak ya? Tidak merubah ya? Ya, Ya? Kak. Iya. Jadi intinya yang bisa berubah ketika pH berubah dan juga suhu adalah apa? Ingat, sisi aktifnya ya. Berarti sama juga dengan kerja enzim. Apanya yang dipengaruhi? Sisi aktifnya. Betul? Ya, Kak. Kalau iya, lock and key, sisi aktifnya bagaimana? Harus pas. Kalau substratnya kalau enzimnya bentuknya substratnya harus yang begitu yang masuk. Nah, itu cara kerjanya. Kan gitu ya? Nah, di situ terlihat bahwa yang bekerja di dalam sisi enzim itu adalah sisi aktifnya. Itu juga bisa diganggu tadi ceritanya dengan adanya inhibitor. Bisa, Yuma. Bisa, Kak. Makasih, Oke. Kak. Ya, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Biar kakak next kalau tidak ada. Kamu Bisa? tanya, Kak. Oh, mau tanya. Ayo, Pak. Kayak itu enzim yang di pankreas yang Ya, berperan dalam pengaturan kadar gula apa aja, Kak, selain lipase? Oh, enzim. Itu bukan enzim. Ayo, bukan enzim ya yang mengatur kadar gula. Itu namanya apa? Hormon apa ya? Iya, betul. Lalu apa bedanya hormon dengan enzim? Bedanya dari kelenjar yang menghasilkan. Kalau enzim yang kita cerita ini, yang dihasilkan itu merupakan penghasil kelenjar Bisa lanjutkan? Eksokrin. Oke, kalau hormon itu dihasilkan oleh kelenjar Endokrin. Oke, tapi dia nanya tadi kelenjar pankreas, Kak. Aku mau tanya nih, apa sih yang mengatur kadar gula dari kelenjar pankreas? Ayo, mungkin temannya bisa bantu. Jawabannya apa? Iya, hormon insulin ya. Dan juga hormon apa nih? Iya, kok ada dua nih ya? Nah, mereka berdua ini yang menjaga kadar gula darah. Kalau insulin mengubah glukosa jadi apa? Glikogen ya. Apa itu Kak glikogen? Gula otot. Jadi ketika kita selesai makan, gula darah kita itu tinggi. Insulin akan segera mengubah gula darah itu menjadi glikogen dan disimpanlah di dalam hati. Nah, hati itu menyimpan gula dalam bentuk gula otot, glikogen. Ketika selang 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu glukosa kita sudah turun. Itu akan diambil lagi dari hati tadi, glikogen tadi. Untuk diubah lagi menjadi glukosa. Diubah oleh siapa? Glukagon, ya. Dia akan memecah siapa? Siapa tadi? Glikogen, ya. Si glikogen diubah lagi menjadi glukosa. Begitulah cara tubuh untuk menjaga kadar gula. Bisa Aldo tadi yang nanya ya? Itu, Kak. Mau tanya juga.
Oh, Dito. Iya. Bisa diterima yang menjaga kadar gula darah, Dito? Bisa, Kak. Ya. Kak. Ya. Bentar, Bella. mau tanya juga. Ya. Kalau maksudnya substrat lebih cepat terurai itu, maksudnya dalam artian apa terurainya itu? Apa rusak atau apa, Kak? Substrat cepat terurai. Substrat. Substrat itu kan yang mau dipecah nih. Ya. Siapa saja sih substrat itu? Berarti bisa protein, Protein, bisa karbohidrat, bisa karbohidrat, bisa lemak. Oke. Nah, maksudnya lebih cepat terurai berarti akan ditambahkan siapa nih yang bisa cepat Kak, suaranya memecah putus-putus, Kak. substrat. Kak, suaranya putus-putus barusan. Enzim. Betul? Betul nggak suaranya? Oh, oke. Kakak ulang lagi, suaranya udah jelas? Udah, Sudah? Kak. Iya. Sudah. Ya, jadi tadi substrat itu adalah yang mau dipecah. Berarti ini supaya cepat terurai berarti dengan menambahkan siapa? Konsentrasi? Konsentrasi apa nih? Substrat apa enzim? Konsentrasi? Enzim. Iya, karena enzim yang sebagai katalisnya. Iya kan? Jadi, Iya. semakin banyak enzim yang diberikan, berarti semakin cepat substrat yang terurai. Setuju? Setuju. Iya, gitu dia. Oke, Ada Kak. lagi yang mau bertanya? Ya, itu tadi Belia. Sudah ada yang mau bertanya lagi? Nomor 2, jawabannya yang E. Setuju semuanya ya, yang E? Iya, Kak. Ya. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak, kakak next. Next, Kak. Next. Next ya. Ayo Iya. suaranya. Ya, Kak. Ya. Ada, Next. Kak. Nomor 3. Nah, jawabannya apa ini nomor 3? Kenapa optionnya E? Ayo, bisa kasih alasan kakak optionnya E? Respirasi itu katabolisme, Nah, sementara yang ditanya adalah apa? anabolisme. Iya, nama lain asimilasi itu juga bisa disebut sebagai apa? Asimilasi itu juga bisa disebut sintesis. Ya, atau bisa disebut proses Analisa. Anabolisme. anabolisme. Iya, apa itu anabolisme? Pembentukan, Bukan kan senyawa gitu ya? kompleks. Iya, pembentukan senyawa kompleks, bukan. Pembentukan Sederhana menjadi berangkatnya senyawa sederhana jadi menjadi senyawa apa nih? Kompleks ya. Nah, kira-kira apa nih yang termasuk dari proses anabolisme? Ayo, contohnya. Sintesis. Fotosintesis. Nah, proses fotosintesis. Gimana itu terlihatnya? Proses fotosintesis ini bahwa ada senyawa sederhana jadi kompleks. Nah, apa yang dibutuhkan pada saat fotosintesis sehingga membentuk suatu senyawa kompleks? Ayo, boleh? Karbon dioksida. Iya. Terus, apalagi? Karbon dioksida itu yang sederhananya dengan bantuan apa? H2O. Ya, adanya air, inilah senyawa sederhana itu. Dengan adanya cahaya matahari, terus ada klorofil, menghasilkan C6, H12O6. Inilah yang merupakan senyawa kompleksnya. Maka disebutlah sintesis. Betul? Benar, Kak. Oh ya. Nah, itu fotosintesis. Berarti ada hubungannya dengan pembentukan gula. Betul? Setuju? Setuju. Ya. Lalu Kak, kalau yang B, penambatan nitrogen maksudnya apa itu? Ceritanya di mana ya penambatan nitrogen itu? Sintesis protein. Sintesis protein. Sintesis protein atau siklus nitrogen. Nah, ingat ya, di siklus nitrogen ada proses yang namanya kemosintesis. Apa kemosintesis? Kemoreaksi gitu ya. Jadi proses pembentukan dengan bantuan apa? Dengan bantuan reaksi
kimia. Nah, ini kalau ingat di siklus nitrogen ada proses apa? Boleh dilanjutkan? Pembentukan dari unsur nitrogen jadi nitrat. Namanya? Nitrifikasi. Ayo. Oke, nitrifikasi ya, nitrifikasi. Gimana sih Kak proses nitrifikasi itu? Masih ingat ya, ada N2 yang ada di udara. Itu nanti akan diikat. Siapa ya yang mengikat N2 di udara atau difiksasi oleh bakteri? Masih ingat nggak? Kakak jelasin nitrifikasi nih. Nitrosomonas. Nah, itu nitrosomonas itu di pembentukan nitritnya. Coba pengikat nitrogennya dulu. Ayo, masih ingat yuk? Coba diingat-ingat dulu. Siapa bakterinya? Dari Nitrosophilus. A. Dari A. Anabaena. Anabaena. Nah, itu adalah jenis ganggangnya, ya kan? Atau jenis alga. Kalau bakterinya A, boleh dilanjutkan? Azotobacter. Iya, azotobakter. Ya, nah kayak kalau aseto bukan aseto ya. Aseto ingat nggak Iya. aseto? Siapa itu aseto? Aseto itu bakteri yang berperan sebagai ini azoto, bukan aseto. Azotobakter ya. Nah, ini adalah bakteri yang mengikat nitrogen. Lalu nitrogen tadi setelah diikat, ini ada juga N2 yang diikat di dalam tanah yang bersimbiosis. Ayo, siapa ini? Diikat atau difiksasi oleh bakteri juga ini dari R. Coba. Rhizopus. Rhizopus. Rhizopus itu Rhizobium itu jamur. Nah, Rhizobium. Nah, kalau rhizopus jamur ya, rhizobium. Nah, kedua bakteri ini akan mengikat N2 lalu membentuk senyawa amoniak ya, di mana nitrogen itu berikatan dengan hidrogen. Lalu amoniak ini akan dioksidasi menjadi apa nih? HNO2, ya kan? Plus H2O. Nah, di sini nih bakterinya. Yang tadi, siapa nama bakterinya? Amoniak menjadi nitrit, baru dibantu oleh Nitrosomonas. nitrosomonas. Sama. Siapa? Nitro. Iya, sokokus. Oke. Lalu nitrit nanti akan kembali lagi. Di apa? Dioksidasikan lagi. HNO2 dioksidasi kembali menjadi HNO3. Nah, inilah merupakan proses pembentukan dari unsur yang sederhana jadi kompleks. Apa Kak kompleksnya? HNO3 ini adalah nitrat. Jadi tumbuhan itu tidak bisa mengikat nitrogen secara langsung. Dia harus membentuk menjadi nitrat dulu. Nitrat inilah nanti yang menjadi bahan asam amino. Baru kalau sudah ada asam amino, baru terbentuk apa? Protein, ya. Nah, tadi Kakak dari nitrit jadi nitrat ada bakteri yang bekerja namanya nitrobakter ya. Nah, Kakak mau tanya nih, nitrit yang mana? NO2 atau NO3? Biar nggak salah. Ayo. Yang mana nitrit? NO2. NO2 itu adalah nitrit, berarti nitrit dulu, baru nitrat. Oke, nah, jadi reaksi yang Kakak kasih tahu ini adalah merupakan reaksi kimia yang masuk di dalam proses kemosintesis. Dan itu juga adalah proses anabolisme. Nah, lalu kenapa yang E-nya salah? Karena ini adalah merupakan proses dari pemecahan. Atau yang disebut apa? Metabolisme. Katabolisme. Oke. Untuk penjelasan nomor 3 bisa diterima? Oke. Ada yang mau bertanya? Putu mau nanya itu kayaknya. Halo Putu. Oh, Kak, enggak, Kak. Oh, enggak ada. Ada yang mau bertanya? Bisa nomor 3? Bisa? Bisa, Kak.
Oke, berarti kakak next ya. Next, Kakak Kak. bisa next? Ya, kakak Iya. next nomor 4. Nah, nomor 4 itu jawabannya apa? C. C. Ya, nomor 4 itu C. Kok bisa? Iya, Kak, di situ udah ada jawabannya. Nah, C. Coba, kenapa dia jawabannya C? Coba kita cari alasannya. Karena katanya ada satu percobaan nih. Ya, di dalam percobaan katanya berdasarkan menyimpulkan peranan dari enzim katalase. Minggu lalu atau kita pertemuan pertama bahwa si enzim katalase itu dihasilkan oleh siapa nih? Organela. Ayo, masih ingat? Peroksisom. Oke, peroksisom adalah organela yang banyak menghasilkan enzim katalase dan ini terletak atau banyak terdapat di ekstrak apa nih? Kita menggunakannya hati, betul? Iya, Kak. Betul ya. Nah, di ekstrak hati ini dialah nanti yang akan kita gunakan untuk bisa menghasilkan si enzim katalase ya yang akan memecah si peroksida ya kan menjadi apa nantinya? H2O2 akan diuraikan menjadi apa nih? Berarti ekstrak hati itu nanti akan memecah peroksida H2O2 menjadi air dan apa? Dan O2. oksigen. Kalau tidak salah ini juga percobaan kamu kakak udah bilang kan. Jadi ada suatu percobaan dengan membuat percobaan penelitian dengan adanya variabel ya, suatu perlakuan. Ada di sini kakak buat variabel bebas. Apa itu artinya variabel bebas dalam satu penelitian? Terus ada variabel terikat. Maksudnya apa yuk? Variabel bebas, variabel yang berubah, yang diubah. Ya, yang sengaja dibuat apa? Beda. Ya kan? Kalau Ya. variabel terikat, Yang diteliti. iya, variabel terikat itu apa efeknya? Kan gitu ya. Jadi variabel terikat. Nah, jadi kalau variabel bebas itu kakak bikin misalkan itu ekstrak hati ditambah ditambah HCl nih. Nah, terus diberikan juga si peroksidanya. Nah, apa yang menjadi variabel terikatnya? Variabel terikatnya itu lihat bagaimana gelembungnya, ya, gelembung dari gas dan juga terhadap bara api yang muncul, ya. Nah, kalau ekstraknya hati tadi dikasihkan HCl, gimana kira-kira gelembung gasnya? Banyak atau sedikit? Halo, banyak atau sedikit kalau gelembung Sedikit. gasnya? Bahkan Iya, nggak ada. cuma satu doang, sehingga di sini baranya cuma bara apinya redup. Kenapa? Karena si ekstrak hati tadi enzim katalase tidak bekerja pada pH HCl. Iya. Tadi di pH mana ya dia? Di Netral. pH, iya, Sekitar 7. netral, ya kan? Nah, kalau ekstrak hati itu dipanaskan, dipanaskan lalu ditambah peroksida. Apa yang terjadi? Adakah gasnya? Nggak ada. Enzimnya Tidak terdengarkan. ada. Ada atau tidak ada? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Enzim itu kena suhu sehingga rusaknya si katalase ya. Lalu yang banyak apa dong? Kalau yang banyak itu adalah ekstrak hati itu dia ditambah peroksida. Nah, ini baru terlihatnya banyaknya siapa? Banyaknya oksigen. Ya kan? Sehingga terlihat bagaimana terang. Berarti ini menunjukkan bahwa si katalase itu bekerja pada pH apa? Netral. Netral. Itu dia. Untuk option atau jawaban nomor 4 itu adalah C. Setuju yang lain? Ya, Kak. Setuju adik-adik? Setuju.
Iya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kakak next. Next, Kak. Oke. Next, Kak. Next nomor 5. Ayo nomor 5 jawabannya apa? D. D. Itu kasih jawabannya adalah D. Coba alasannya kenapa yuk? Yang anaerob menghasilkan 2 ATP. Nah, 2 Iya. kali 19. Nah, anaerob itu adalah tanpa apa nih? Jadi kalau coba kita mengulang yuk, respirasi aerob itu kan di sini dia butuh oksigen atau butuh O2 sebagai aseptor elektron. Betul ya? Sehingga dia bisa mengubah energinya lebih banyak. Nah, maka dari respirasi aerob itu ada berapa tahap? Ayo, ada berapa tahap ya respirasi aerob? 4 Empat. atau 3? 4. 4 ya, berarti sama ya. Apa yang pertama? Polisi. Glikolisis. Terus yang kedua, DO. dekarboksilasi oksidatif atau DO. Terus ada Siklus. siklus Krebs. Terus yang keempat, Transfer sistem elektron. transport elektron. Coba kasih tahu Kakak apa saja Kak hasil dari glikolisis atau definisi glikolisis dulu. Glikolisis itu adalah Pecahan gula. pemecahan gula yang dari 6C menjadi 3C. Betul? Maka 3C itu adalah asam pirufat. Ayo, apa hasil dari glikolisis? Apa saja? 2 ATP dan asam pirufat. Iya, 2 ATP ini harus sudah ingat. Terus 2 apa lagi? NADH dan juga 2 asam Pirufat. apa? Iya, pirufat. Ini akan dilanjutkan ke tahap DO. Apa itu? Dekarboksilasi oksidatif akan kembali memecah 3 karbon C-nya menjadi 2C. Betul? Iya, apa hasilnya? Hasil dari dekarboksilasi oksidatif 2 NADH. iya, 2 NADH. Ada ATPK yang dibentuk? Nggak ada. Tidak. Ada. 2 2 apa? CO2. 2 CO2. karbon dioksida sama 2 Asetil koenzim. Asetil. asetil koenzim A. Inilah syarat masuk ke siklus Krebs, ya kan? Apa itu siklus Krebs atau juga bisa disebutnya siklus Asam asam? sitrat. Iya, karena produk awalnya adalah asam sitrat. Betul. Apa hasilnya? 3 Hasilnya NADH. apa aja? Hasilnya 2 2 FADH2. ATP. Terus apa lagi? 2 FADH2. 2 FADH. Terus ada 6 NAD. 6 NH. 6 NADH. 4 CO2, 6 NADH. Oke. Lalu di transport elektron, apa di sini? Pengubahan NADH sehingga dikumpulkanlah energi terbanyak. Berapa kemarin energinya? Sudah ya, sama ya 38. pendapatnya. Ya. Pengumpulan di transport elektron saja dulu. Berapa? 3. Iya, 34. Kok 34? Hasil dari kumpulin NADH berapa? NADH ada 10, ya kan? NADH dari 10 NADH itu nanti menjadi berapa? 30. Kok bisa? Nah, karena 1 NADH berapa ATP-nya? 3. Iya, oke. 30 ATP. Terus kalau yang FADH ada 2. 2 FADH itu nanti menjadi berapa? 4 ATP. Iya, ini di transport elektron sendiri 34. Lalu nanti akan ditotalkan dengan ATP yang langsung terbentuk. Dari mana itu? Ada 2 ATP dari gliko dan 2 ATP dari siklus Krebs. Kan gitu? Maka totalnya 38. Gitu ya. Nah, Oke, Kak. sebenarnya bersihnya adalah 36, gitu ya. Nah, kalau respirasi anaerob itu dia tanpa O2, sehingga energinya itu hanya berapa?
Energinya itu hanya 2 ATP saja. Maka siapa yang lebih efisien? Aerob. Yang lebih Aerob. efisien adalah iya, jadi dia ini lebih efisien. Maka option A itu salah. Katanya aerob itu kurang efisien. Ini salah. Yang B, katanya efisiensi respirasi aerobik sama. Sama enggak sih? Salah. Iya. Kalau yang C kenapa salah? Bukan 2 kali. Iya, respirasi aerob 2 kali. Berarti berapa dong? Hanya berapa aerob itu kalau secara C optionnya? Hanya 4. 4. Itu salah ya. Oke. Kalau yang E, wah ini lebih banyak ya. 38 dikali 2 udah berapa tuh? Nah, berarti itu 2 kali putaran glukosa. Berarti 2 glukosa. Betul? Betul nggak? Betul, Kak. Ya, ini berarti salah. Maka jawabannya adalah D. Oke, ada yang mau ditanya adik-adik untuk soal nomor 5? Ada yang mau bertanya? Halo? Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak next. Next, Kak. Lanjut, Next. Kak. Ya, lanjut. Nomor 6. Nah, ini jawabannya juga apa nih nomor 6? Ah, Nah, jawabannya A. Kenapa yang B-nya salah? Ini A. Kenapa yang B-nya salah? Ayo, A2. bisa kasih kakak jawabannya. Kenapa yang A-nya salah? Yang B. O2 hanya diperlukan respirasi aerob, betul? Betul. Yang ininya betul. Yang buat salah apa? H2O. Iya. H2O itu terbentuk baik pada respirasi aerob maupun anaerob. Yang mana harusnya yang buat salah itu adalah Anaerob. Anaerob. iya, anaerob itu tidak menghasilkan apa? Air. Tidak ada yang namanya H2O. Maka B-nya salah. Terus yang C, jumlah makanan yang sama di respirasi aerob maupun anaerob akan menghasilkan jumlah energi yang sama. Ini Beda. juga salah. Tadi kita sudah bahas bahwa energinya lebih banyak anaerob ya. Kalau yang D, ini juga salah. Kenapa? Katanya H2O ini juga terbentuk baik pada anaerob. Salah. Kalau yang E, hanya berlangsung pada substratnya dan respirasi aerob berlangsung pada sel. Ini juga salah, karena mereka memiliki substrat yang sama, yaitu apa? Antara aerob dan anaerob, mereka Glukosa. substratnya sama-sama menggunakan glukosa. Iya, itu dia untuk nomor 6. Ada yang mau ditanya nomor 6? Belum? Berarti yang E harusnya di apa itu, Kak? Iya, yang E-nya itu katanya respirasi anaerob hanya berlangsung pada substratnya. Dan respirasi aerob berlangsung pada sel. Nah, anaerob maksudnya itu tidak berlangsung juga di dalam sel. Padahal berlangsung kan? Iya. Di mana tuh anaerob? Anaerob itu terjadi di dalam sel, yaitu di dalam Atau sitoplasma kan gak sih? oh, Iya kan? Gimana itu proses respirasi anaerob? Coba yuk. Apa yang pertama sekali? Respirasi anaerob nih, bahannya glukosa. Glikolisis. Iya, dia melalui glikolisis juga nggak? Melalui ya? Ya. Ya. Ya, dia melalui glikolisis. Terus apa hasilnya? Glikolisis itu ada menghasilkan asam pirufat. Iya. Nah, hasil dari asam glikolisis ini ada siapa? Ada NADH, ya kan? Dan juga siapa? CO2, bukan. Apa? 2 ATP. ATP dulu. Nah, ATP yang ada di glikolisis. Ini ADP jadi ATP. Nah, lalu asam pirufat ini kalau tidak ada oksigen, ini tidak akan bisa masuk ke mitokondria, maka tetap berada di sitoplasma. Ya, ini akan mengubah atau membentuk menjadi apa? Iya, asetaldehid. Kalau ada oksigen, nanti jadi senyawa apa? Asetil CoA.
Enzim A, iya, di situ bedanya ya. Jadi perbedaan aerob sama anaerob itu adalah berangkatnya setelah asam pirufat. Kalau dari asam pirufat mereka sudah sama. Tapi kalau secara aerob, asam pirufat jadi asetil koenzim A, sementara anaerob asam pirufat jadi asetaldehid. Asetaldehid inilah yang akan nanti menyusun senyawa etanol dan juga membebaskan CO2. Gitu ya prosesnya ya. Nah, Ya. energinya pun hanya 2 ATP saja. Itu ya, berarti yang E itu maksudnya Kak, berlangsung pada substrat, maksudnya hanya pada glukosa saja, sementara aerob berlangsung pada sel. Padahal sama-sama berlangsung di dalam sel, betul? Tetapi kalau anaerob tidak masuk ke mana? Ke mitokondria, betul? Betul, Kak. Ya, jadi ini asetaldehid ini terjadinya karena tidak adanya oksigen. Ya, oke. Itu untuk penjelasan nomor 6. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kakak bisa next? Maaf, itu yang CO2 bukan yang dari asam pirufat ke asetaldehidnya ya? Apa gimana? Asam pirufat ke asetaldehidnya. Iya. Jadi asam pirufat ke asetaldehidnya itu perubahannya belum lepas. Dari asetaldehid dulu baru menjadi apa? CO2. Betul nggak? Jadi kalau dalam proses anaerob itu dia yang CO2-nya itu dari asetaldehidnya. Iya, betul. Dari asam pirufat menjadi etanol. Asam pirufat jadi etanol ya? Oh iya. Iya, tapi bentuknya asam pirufat berubah dulu jadi asetaldehid. Asetaldehid itu baru melepaskan siapa? CO2. Betul? Betul nggak? Bisa diterima? Kalau Asetaldehid itu bukannya C-nya 2 ya? nah, C-nya asetaldehidnya C-nya 2 betul. Asetaldehid ini kan C-nya 2 nih. Makanya etanol itu jadi 2 etanol kan gitu ya. Jadi iya 2 C-nya. Asam pirufat tadi berapa? 3C. Nah, tapi terlihat pelepasan CO2-nya pada saat ini bisa pembentukannya di asetaldehid ke etanolnya. Nah, ini bisa. Berarti terlihatnya pada saat lepasnya di mana berarti? Supaya menandakan si karbonnya lepas gitu ya. Berarti di sini CO2-nya lepas. Kan gitu ya? Ya, betul. Berarti CO2-nya itu dari asam pirufat ke asetaldehid melepaskan CO2 dan juga menghasilkan etanol. Ada nggak air dihasilkan? Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Makanya hasilnya atau pernyataan D dan juga yang B itu salah. Bisa diterima? Bisa, Kak. Ya, gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Biar kakak next. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Kakak next ya? Next. Ya, next, Kak. Ya, nomor 7. Nah, nomor 7 ini apa jawabannya? Nomor 7, di situ terlihat jawabannya apa? C. C. Kamu benar jawabannya C? Setuju? Iya. Kenapa? Ya, kenapa? Yuk, coba kita bahas dulu apa sih yang terjadi di proses fotosintesis. Apa saja yang terjadi di proses fotosintesis? Fotosintesis itu tadi kita sudah tahu bahwa fotosintesis ini adalah merupakan reaksi dari anabolisme. Fotosintesis yang terjadi di mana? Kakak mau tanya. Fotosintesis terjadi di organela apa? Organela kata-kata Kloroplas. Organela kloroplas. Iya. Kalau jaringannya ada di jaringan apa? Pada tumbuhan. Kan kakak nanya organela. Kalau jaringan? Palisad.
Iya, tempatnya di palisade. Nah, kalau kloroplas, ini kakak udah pernah gambar bahwa di kloroplas itu ada siapa nih? Ada merupakan membran. Tumpukan dari membran tilakoid gitu ya. Terus nanti membran tilakoid ini akan menyusun apa nantinya? Menyusun grana ya. Nah, pertama sekali fotosintesis itu terdiri dari dua proses. Apa itu? Reaksi terang dan reaksi apa? Reaksi gelap. Nah, kenapa dikatakan reaksi terang? Karena dia di sini penggunaan cahaya untuk menangkap elektron, gitu ya. Elektron tadi dengan cahaya setelah tertangkap, maka terjadinya H2O yang akan melepaskan oksigen. Namanya apa? Proses apa itu? Terjadinya fotolisis, ya kan? Nah, jadi ini terjadinya di grana atau membran tilakoid. Lalu proses ini nanti akan berlanjut ke proses siklus Calvin atau reaksi gelap, yaitu dia membutuhkan hasil dari reaksi terang ke reaksi gelap. Apa hasilnya yang akan dipakai untuk reaksi gelap? Apa hasilnya? ATP dan Ya, NAD. dia membutuhkan ATP dan NADPH. Lalu di sini dengan masuknya siapa? Terikatnya si CO2. Lalu melepaskan atau menghasilkan senyawa glukosa. Iya. Lalu kakak mau tanya, bagaimana proses pembentukan ATP itu yang terjadi di proses reaksi terang? Ada kan ya namanya ya? Apa itu ATP-nya? Prosesnya itu pembentukan atau penghantaran elektron melalui foto. Ayo, bisa dilanjut namanya? Fotofosforilasi. Fotofosforilasi. Kan ada dua jenis bukan? Iya. Siklik dan Ya, non-siklik. apa bedanya? Siklik dan non-siklik. Gimana tuh bedanya? Kalau fotofosforilasi non-siklik itu dari proton berapa? Elektron itu berpindah dari proton 680 ke mana? Ke 700. Ya. Ini ada cahaya nih, elektronnya, dua elektron tadi akan ditangkap oleh membran tilakoid. Membran tilakoid ini, nah di sini nanti akan penangkapannya, terus panjang cahaya yang bisa menangkapnya itu tadi 680. Maka inilah yang menjadi daerah yang disebut fotosistem 2 apa 1? 2. Fotosistem 2. Lalu elektron tadi itu setelah berada di fotosistem 2, itu langsung diterima atau diterima oleh aseptor elektron. Siapa aseptor elektronnya? Ayo, bisa bantu kakak aseptor elektron yang ada pada fotofosforilasi. Klorofil. Siapa? Klorofil aseptor elektronnya, itu kan warnanya ya. Nah, ini dua elektronnya ada, kalau ingat, ada PC, ada PQ. Ada ingat? Oh iya, Kak. Ya. Nah, elektron tadi yang dari fotosistem 2 itu sudah diterima sama aseptor elektron. Berarti elektron yang ada di fotosistem 2 sudah tidak ada. Maka siapa nih yang membuat elektron tetap berada di fotosistem 2? Nah, terjadilah betul fotolisis. Iya, H2O. Itu nanti akan dipecah menjadi H2O itu 2 elektron inilah nanti dengan setengah oksigen dan juga 2 H+, gitu ya. Nah, lalu ini nanti akan dilanjutkan atau ditangkap lagi sama membran tilakoid. Membran tilakoid lagi elektronnya. Nah, lalu dapatlah panjang cahaya gelombang cahayanya berapa?
Ada 700. gelombang, iya, 700 yang bisa ditangkap sehingga menjadi daerah fotosistem berapa? Fotosistem 1. Ya. Fotosistem 1 ini nanti akan diterima lagi elektronnya oleh siapa? Ini tadi Fs1. Diterima lagi elektronnya oleh siapa? Yang ADP. menjadi aseptor Aseptor. elektron. Siapa aseptor elektronnya? Selain ada nih, ingat nggak? Ada D. tahu. siapa? FD. FD, betul. Siapa itu si FD? Ferrodoksin, ya kan? Yang akan mengaktifkan si NADP. Ya, NADP nanti akan berikatan dengan hidrogen dari hasil fotolisis. Nah, ini nanti jadilah NADPH, gitu kan? Nah, selain itu juga terbentuk ATP dari plastosianin dengan plastoquinon. ADP dibentuklah ATP. Nah, yang kakak jelaskan adalah non-siklik. Maka hasilnya apa? Yang terlihat apa aja hasilnya? Ada ATP dan NADPH. iya. Lalu kalau yang sikliknya bagaimana? Yang sikliknya bagaimana? Dia dari mana berangkatnya? Kalau yang sikliknya itu Yang dia 700. dari proton 700, elektron masuk ke sini. Nah, terus dia akan diterima lagi oleh aseptor elektron. Nah, elektronnya tadi bagaimana? Diterima oleh aseptor elektron bukan FD, tetapi ke plastosianin. Nah, di plastosianin dan plastoquinin terbentuk kembali ADP menjadi ATP. Nah, elektron itu akan kembali lagi ke mana? Ke fotosistem 1. Nah, itu yang disebut dengan siklik. Nah, gitu ya. Jadi kalau non-siklik itu dari proton 680 ke proton 700, ya kan? Sementara kalau fotofosforilasi siklik itu dari 700 kembali kemana? Ke 700. Apa hasilnya? Halo, hasilnya apa? Hasilnya Banyak ATP. hanya 1 ATP saja. Iya, itu dia ya. Maka ya itu jawabannya C. Kenapa? Karena oksigen itu bukan di siklus Calvin, tapi oksigen itu didapatkan di reaksi terang melalui adanya fotolisis. Iya, H2O ya. Nah, A itu kenapa benar? Benar nggak yang A? Setuju nggak yang A benar? Benar. Ya, kenapa? Dalam reaksi terang terjadi perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Nah, ini yang proses kita ini yang kita Pergerakan jelasin elektron. tadi. Iya, betul. Kalau yang B, benar nggak? Benar. Spektrum cahaya yang diterima Benar, Kak. yang iya, tapi ada selain merah ada juga warna apa? Biru. Itu, iya, itu juga bisa berperan dalam fotosintesis. Yang D, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH, betul? Betul, tadi ada dari siklik dan non-siklik. Kalau yang E, betul nggak? Dalam reaksi gelap ada reduksi NADPH, betul? Ya, Kak. Iya, apa saja Kak yang ada di reaksi gelap selain reduksi? Apa aja Fiksasi lagi? CO2. Iya, fiksasi. Terus apa lagi? Regenerasi CRUBP dan sintesis glukosa. Iya. Untuk soal nomor 7, ada yang mau bertanya? Jadi jawabannya jelaslah C. Ada yang mau bertanya nomor 7? Tidak ada? Kak, itu kemampuan tanaman dalam menanggapi perbedaan spektrum cahaya itu berdasarkan fotoperiodisme ya Kak? Fotoperiodisme artinya apa? Kemampuan untuk
menangkap apa? Cahaya. Cahaya. Kan ada yang siangnya panjang, kan gitu ya? Ada yang siangnya pendek, kan gitu ya? Kan ada siklus. Jadi namanya siklus atau masa dia mendapatkan apa? Cahaya. Betul. Berarti, kenapa? Itu untuk pembedaan spektrum itu nggak berpengaruh pada produk yang dihasilkan dalam pergerakan elektron ya? Nah, tidak berpengaruh terhadap apa? Ya, produk Produk. fotosintesis. Produk ATP-nya atau produk fotosintesis? Produk yang di reaksi terangnya. Nah, produk yang direaksi terang, apa berpengaruh terhadap warna? Nah, maka tadi spektrum yang paling bagus adalah warna apa tadi? Biru dan merah. Berkemampuan untuk menangkap elektron itu harus sepanjang berapa? 680. Berarti berpengaruh. Kalau kurang dari 680 berarti elektron tidak bisa dialirkan. Begitu, Dito. Ya, Kak. Ya, gitu ya. Berarti berpengaruh ya dalam pengantaran elektron ya. Warna itu, betul, berdasarkan panjang, apanya nih? Panjang daripada si spektrum cahayanya. Oke. Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Ya? Berarti kalau misalnya dia panjang spektrumnya lebih dari 680 masih Ya. bisa? Iya, ini justru minimalnya 680, kan gitu? Oh, iya. Sampai ke berapa tadi? 700, ya kan? Nah, justru di bawah atau kurang dari 980, berarti bagaimana? Tidak bisa menangkap siapa? Elektronnya, gitu. Jadi kan proses elektron yang dari cahaya itu dipindahkan. Berarti dengan harus memiliki panjang gelombang cahayanya berapa? Maksimalnya itu adalah 680. Maka itu berada di warna apa? Merah dan biru. Itu Yuma. Bisa? Oke, Kak. Ya. Bisa. Ada yang lain mau bertanya lagi? Perbedaan yang siklik sama non siklik berdasarkan produk yang dihasilkan itu baik tidaknya ATP ya, Kak? Iya. Kalau non siklik ATP-nya, kalau non siklik apa aja hasilnya? Kalau non siklik ATP dan NADPH itu produknya. Lalu kalau siklik hanya menghasilkan apa? Berarti kalau fotofosforilasi siklik itu karena tadi siklik berarti dia kan berputar. Jadi satu siklus itu dia hanya memproduksi apa? ATP saja. Terus perbedaannya lagi, dia penangkapan elektronnya itu si siklik dari mulai berapa? Dari 700. Berarti berangkatnya dari fotosistem berapa? Fotosistem 1. Dan kembali ke fotosistem 1. Nah, jadi ini prosesnya ini berlangsungnya barengan. Ada siklik dan juga non-siklik. Ini terjadinya bersamaan. Maka ketika ATP itu ada 2 dan NADPH, inilah yang nanti yang akan dilanjutkan untuk dapat digunakan di siklus Calvin. Gitu. Bisa? Tadi siapa yang bertanya? Oke, Dito ya. Ya, bisa Dito. Berarti prosesnya itu tadi ya. Kalau non siklik dari mana Dito? Bisa dijelasin? Dari Non siklik? gelombang 680 Ya, dari 680 ke 700 ya kan? Yang dihasilkan itu apa saja? ATP dan iya. Terus kalau siklik dari mana? Berangkat elektron itu diterimanya dari gelombang 700. Dari 700 balik lagi ke 700. Iya, hanya menghasilkan 1 ATP. Jadi hasil mana Kak yang digunakan untuk reaksi gelap? Hasil kedua-duanya, baik siklik ataupun non siklik. Bisa? Oke, Kak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kak. Ya. Kapan siklik itu dilakukan oleh tumbuhan? Maksudnya ada kondisi-kondisi tertentu nggak yang bikin tumbuhan itu melakukan siklik? Nah, siklik berarti kita ngomongnya dari sini berangkatnya. Foto.
Nah, kapan itu bisa terjadi, Kak? Proses pembentukan elektron tadi. Berarti ketika ada apa? Cahaya. Itulah sebabnya disebut ini terjadinya di mana? Di reaksi terang. Berarti kalau ada cahaya, tumbuhan akan bisa melakukan pemindahan elektron sembari pembentukan ATP melalui jalur fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Gitu. Berarti kalau ada cahaya, itu akan terjadi. Bisa, Yuma. Kapan terjadinya? Gitu kan? Ceritanya kan foto. Iya, Kak. Maksudnya gimana, Yuma? Yuma coba? Betul? Nggak, Mm-mm. maksudnya tuh kapan Ya. siklik itu kan dia dari P700. Ya. Dari Kapan siklik. dia- P700, betul. Kalau misalnya nggak ada cahaya, dia ngelakuin siklik. Kalau misalnya dia ada cahaya, non siklik gitu, Kak, berarti. Bukan. Pokoknya sama-sama ada cahaya nih. Ada cahaya aja. Ada cahaya, bisa terjadi siklik dan non-siklik. Cuman bedanya apa? Kalau siklik, dia dapat menerima elektron dari cahaya itu dengan panjang cahaya dari si cahaya tadi yang diterima oleh klorofil tadi yang ditangkap sepanjang berapa? 680. Kalau mulainya dari 680 itu adalah proses non-siklik. Tapi ketika elektron itu masuk ternyata ditangkap oleh klorofil yang berada di membran tilakoid ini dengan panjang 700, itu berarti akan memulai proses apa? Siklik gitu. Berarti bukan berarti ada cahaya dan tidak ada, Kak. Artinya bukan gara-gara non-siklik, nggak ada cahaya, maka ada elektronnya. Tidak. Jadi non-siklik dan siklik ini terjadi secara bersamaan ketika ada apa? Ketika ada cahaya. Karena prosesnya fotofosforilasi. Gitu. Dengan adanya cahaya, elektron tadi bisa membentuk fosfor gitu ya, sehingga menghasilkan ATP. Kan gitu itu fotofosforilasi. Yep. Sudah, Kak, paham. Ya. Makasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Halo, mungkin Audrey. Halo Audrey, paham untuk proses siklik dan non-siklik? Oh, Mas. Jadi ini tuh non-siklik sama siklik itu Ya. mereka berbarengan gitu, bersamaan prosesnya. Iya, bersamaan, betul. Jadi tergantung sinarnya, kalau yang 680 Nah, sampai 700 iya. pakai siklik, kalau Iya. udah masuk 700 Iya. pakai itu yang siklik gitu, Kak. Iya, betul. Berarti Oh, iya. kemampuan siapanya nih? Klorofil untuk menangkap siapa tadi? Cahayanya. Iya. Berarti kalau dia bisa nangkap sampai panjang 680 klorofilnya, oh berarti itu akan dia memulai start untuk fotofosforilasi apa? Non-siklik. Nah, ternyata elektron itu baru bisa ditangkap dengan panjang cahayanya itu tadi klorofil baru bisa nangkap dengan 700 baru bisa berlangsung sikliknya. Iya, gitu. Jadi kemampuan klorofil untuk menangkap cahaya itu tadi prosesnya ini. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, biar kakak next. Kakak sudah bisa next? Sudah, Kak. Sudah. Kita lanjut soal nomor 8. Berarti tadi jawabannya adalah C ya ini. C, nomor 8. Ayo, ini jawabannya apa? Nomor 8 harusnya tidak ada yang salah lagi nih harusnya. Apa C. nih? Iya, C. Ya, urutannya apa nih? Pertama adalah proses yang terjadi di respirasi aerob, ya kan? Secara aerob. Nah, ini yang P itu adalah dari C6 ini ya. Glikolisis. Oke, terus akan dilanjutkan oleh dekarboksilasi oksidatif, terus masuklah ke
siklus apa? Siklus Krebs. Sampai yang S adalah sistem transport elektron ya. Jadi yang ditanya urutannya glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif ada di P dan Q. Nah, itulah urutannya. Ini mudah ya. Ada yang mau ditanya untuk nomor 8? Tidak ada? Next, Kak. Bisa next? Bisa ya? Nomor 8 mudah ya? Untuk nomor 8 kita next. Kita lanjut soalnya nomor 9. Nah, ini jawabannya apa nih? Jawabannya apa nih? Nomor 9? Ya, kalau C itu di mana itu opsinya apa ya? Kalau 24, berarti C itu adalah 2 dan 4. Ya, tadi kan sudah kita bahas bahwa adanya proses respirasi anaerob tadi. Respirasi anaerob itu tadi kalau kakak tulis lagi, ini nanti adanya proses bahannya berangkat dari mana nih? Kita tulis lagi tuh. Glukosa, terus menghasilkan senyawa asam pirufat. Nah, ini juga akan melepaskan N atau menghasilkan NAD plus hidrogennya menjadi NADH. Terus pembentukan ATP dari ADP menjadi ATP. Nah, asam pirufat ini tadi menjadi apa tadi? Asetil apa? Asetil atau asetaldehid? Asetil atau asetaldehid kan anaerob. Asetaldehid. Nah, tadi yang 3C menjadi 2C. Maka lepaslah dalam bentuk karbon dioksida. Asetaldehid inilah yang akan membentuk etanol ya. Dan ini juga akan membentuk siapa? Menguraikan NADH kembali menjadi NAD. Nah, ini adalah fermentasi alkohol. Kan gitu ya. Kalau respirasi anaerob ada apa aja sih? Fermentasi alkohol dan fermentasi apa? Ada satu lagi kan ya? Fermentasi, iya, fermentasi asam laktat. Ini terjadi di mana ya? Fermentasi asam laktat. Nah, di fermentasi asam laktat ini terjadi pada otot. Nah, ini pada sel hewan ya. Ketika kondisi di mana otot itu kekurangan oksigen. Di mana ini nanti akan sama glukosa juga ya bahannya. Terus Na melalui proses glikolisis juga, glikolisis terus menghasilkan asam pirufat, lalu membentuk langsung siapa? Asam laktat. Nah, di sini juga terjadi pemecahan atau NADH menjadi NAD+. Nah, ini dia glukosa ini pada saat proses glikolisis juga sama, pembentukan dari ATP, ADP menjadi ATP, dan NAD plus menjadi NADH. Di situ ya perbedaannya. Nah, jadi ada fermentasi alkohol oleh bantuan apa yuk? Masih ingat nggak? Pembentukan nama raginya. Ada kan ya? Oleh siapa nama raginya? Pembentukan alkohol itu? Nama ragi yang berperan dalam pembentukan alkohol. Iya, Saccharomyces. Oke. Nah, ini dia merupakan menjadi ciri atau yang berlangsung pada, nah ini tadi ya sel ragi. Nah, kelihatan ya. Oke. Maka ini salah yang satu, tidak menghasilkan air. Dan juga anaerob itu tidak butuh apa? Oksigen. Maka jawabannya C. Setuju? Juga. Ya. Ada yang mau ditanya untuk soal nomor 9? Belum ada. Kita bisa next. Mau Halo. nanya, Oh ya, mau nanya apa?
Kalau itu kan aku sebelumnya tuh jawabnya D, soalnya Oh, jawabannya D. kurang tahu itu enzim yang dipakai pas fermentasi itu apa ya, Kak? Oh, memerlukan gula. Kalau memerlukan gula, butuh nggak sih gula? Ya. Siapa tadi gulanya? Berarti glukosa. Iya. Terus pastinya gini, di dalam suatu reaksi pasti ada substrat dan juga ada enzim. Nah, enzim siapa, Kak? Nah, enzim dari glukosa untuk membentuk si asam pirufat tadi itu kan banyak ya enzimnya. Masih ingat nggak enzim yang ada di proses glikolisis? Itu banyak ya enzim-enzimnya ya? Ada. Kalau pembentukan NADH ini enzim apa? Boleh Kakak tahu di sini adanya enzim dehidrogenase. Nah, hidrogen. Nah, berarti pemberian hidrogen yang akan diikat oleh NAD. Nah, pastinya menggunakan enzim gitu. Jadi dalam setiap metabolisme itu pokoknya ingat ada substrat, ada enzim, dan ada produk. Gitu kan? Betul? Ya, itu dia. Tadi yang nanya siapa? Audrey ya? Mau nanya lagi, Kak. Ya, apa? Kan fermentasi itu ada yang anaerob, ada yang aerob. Yang aerob tuh kayak fermentasi asam cuka itu. Fermentasi asam cuka itu maksudnya ke aerob bukan, Kak? Iya, asam cuka tetap masuk fermentasi apa? Masuk ke respirasi iya, pokoknya kalau fermentasi ceritanya itu semuanya kondisi dilakukan tanpa apa? Tanpa adanya oksigen, maka dia masuknya respirasi apa nih? Anaerob, iya. Karena nanti kalau dia masuk ke aerob, berarti kita sudah berbeda lagi nih. Karena kita sudah tahu energi yang dibentuk. Sementara energi yang dibentuk pada saat fermentasi itu lebih sedikit dibanding respirasi aerob. Gitu kan? Gitu? Iya, Kak. Ya, begitu ya, Audrey. Kalau asam cuka itu sama, Kak, reaksinya. Kayak Halo, kenapa? Proses asam cukanya gimana, asam Kak? cukanya gimana, Kak? Proses fermentasi asam cuka. Nah, fermentasi asam cuka sama nggak dengan bahannya dari glukosa? Sama nggak, Ale? Sama nggak? Sama. Iya, sama. Perbedaannya di mana? Ayo, coba. Temennya mungkin bisa bantu. Ayo. Sama nggak dari glukosa, fermentasi asam cuka itu? Sama dong, ya kan? Nanti berarti kalau dia sama, tetap berangkatnya dari kalau asam cuka, berarti dari glukosa nih. Lalu glukosa tadi sama nggak melalui proses glikolisis juga kah? Iya. Iya, jadi melalui proses glikolisis. Nah, tetap melalui proses glikolisis berarti tetap bahan apa? Bahannya? Iya, tetap pakai asam pirufat. Berarti di sini bedanya. Nah, lalu kalau sudah asam pirufat, lalu nanti membentuk apa nih kalau asam cuka? Ayo, kalau asam cukanya berarti dia membentuk asetaldehid atau asetil koenzim A. Ayo. Kemana pembentukannya? Asetil koenzim A atau asetaldehid? Asetaldehid, Kak. Nah, tetap pembentukan daripada siapa? Asetal? Nah, ini betul. Membentuk asetaldehid. Nah, ingat ya, kalau si asam laktat tidak membentuk siapa? Asetaldehid. Langsung membentuk yang namanya siapa? Asam laktat. Nah, lalu dengan adanya si asetaldehid ini, langsunglah membentuk siapa? Sama, tinggal perubahan asam apa di sininya? Asam cukanya. Nah, berarti kondisinya sama. Kondisinya semuanya terjadi dalam proses apa? Fermentasi secara apa? Respirasi anaerob. Iya, gitu dia. Dan ini menghasilkan apa kalau asam cuka?
menghasilkan, ada air nggak dalam fermentasi asam cuka? Nggak Halo, ada. ada nggak? Nggak ada, Ada Kak. nggak? Tidak ada ya? Ada apa tidak asam cuka? Nggak ada, Kak. Tidak Ada air. ada. Nah, berarti kalau yang ini asam cuka berarti tidak menghasilkan air. Maka jawabannya itu tadi salah kalau ada menghasilkan energi dan air. Gitu. Halo Audrey, bisa? Kalau ATP-nya sama juga kan, Bu? Nah, ATP-nya sama juga nggak, Kak? Sama. Kenapa? Ini tadi. Karena berangkatnya dari proses glikolisis. Nah, jadi ATP yang dilihat adalah ATP dari mana? ATP yang terjadi dari proses glikolisis. Nah, dari sini ATP-nya sama. ATP-nya itu asam pirufat, ini menghasilkan juga sama, yaitu 2-ATP. Lalu perbedaannya apa? Produknya. Kalau si fermentasi kalau menggunakan ragi itu alkohol, tapi kalau yang terjadi dalam sel hewan ini menghasilkan asam laktat. Terus kalau yang ini asetaldehid lalu diubah menjadi asam cuka. Gitu. Energinya sama, yaitu menghasilkan lebih sedikit dari aerob, yaitu 2 ATP. Bisa, Audrey? Tapi di buku yang aku baca itu Ya. katanya 5, bahkan ada yang bilang 5 kali lebih besar, terus ada yang bilang 8, jadi kayak banyak itu banyak. Perbedaan. Nah, tapi kan kita kembali lagi dengan proses. Semuanya masuk ke dalam tahap apa? Fermentasi. Kan gitu ya? Berarti kalau dalam fermentasi semua berangkat dari tahap apa? Glikolisis. Kita sudah lihat tetap menggunakan bahan apa nih, Audrey? Asam pirufat. Kalau sudah dalam bentuk asam pirufat, berarti dia sudah punya stok berapa energi? Ada dua. Iya. Jadi pada saat energi yang dia bentuk pun dalam bentuk apa? Bukan energi yang bisa digunakan, tapi energi dalam bentuk apa nantinya? Panas, ya kan? Sama juga dengan siapa? Alkohol, gitu. Bisa, Audrey? Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup. Kita bisa next untuk soal nomor 10? Bisa, Kak. Ya. Soal nomor 10, biar kita istirahat dulu nih, tapi 10 dulu, nomor 10, ayo, nomor 10. Kak, Ya? maaf. Sebelum mau bahas yang tadi yang asam cuka, Ya. yang saya juga pernah baca juga kalau asam cuka tuh respirasinya aerob, terus dia kan menghasilkan air gitu, Kak. Makanya ya. mungkin ATP yang dihasilkan bisa sampai lebih, bahkan sampai 10 ATP. Gitu, Nah, Kak. oh gitu. Tapi Iya. gini, apakah langsung menjamin atau langsung menentukan bahwa respirasi anaerob itu semuanya menghasilkan air? Nah, gitu. Tidak kan? Disebut di situnya bukan anaerob. Iya, Aerob betulnya pun adalah kondisi aerob. Nah, maka jadi kenapa Jadi di beda sini kondisi ya? jawabannya salah? Ya, berarti Oh. tadi kalau cuka kondisinya apa tadi? Respirasi aerob apa anaerob? Nggak tahu, Kak. Maksudnya Respirasi kalau yang apa? dari Tadi kan kata si anaerob. Audrey, respirasi apa Audrey? Respirasi secara Anaerob. iya, anaerob ya. Nah, tapi bisa terjadi dalam kondisi aerob, maka kalau dia dalam kondisi aerob berarti oksigen masuk. Maka dapat menghasilkan apa? Oh iya betul. Energi. Jadi ATP yang dihasilkan lebih banyak ya? Iya, energi yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, berarti kalau di sini kan kondisi judulnya adalah anaerob. Kalau anaerob itu pasti udah energinya lebih sedikit, kan gitu? Iya, siap. Ya. Oke, paham, Kak. Ya, bisa? Bisa. Berarti kita next ini? Ya. Kita next kita lanjut soal nomor 10. Ini jawabannya kenapa E? E itu apa ya? E itu artinya salah. Iya. Kenapa salah yuk? Katanya metabolisme itu suhu itu kan dalam tubuh mempengaruhi. berjalan lebih cepat kalau suhu tubuhnya naik.
itu? Salah. Itu salah. Karena tadi enzim itu bersifat apa tadi? Enzim yang bagian proteinnya Labil. labil. Ya, jadi ketika enzimnya itu berada di suhu lebih dari optimum, nah ini adalah optimumnya, Denaturasi. maka dia akan terlihat turun kembali. Berarti tidak bekerja lagi. Berarti enzimnya menjadi bagaimana? Enzim Terdenaturasi. baru rusak atau mengalami denaturasi. Terus kalau kakak tanya, kalau enzimnya rusak, dari mana enzim yang baru lagi dibentuk? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, kan tadi enzimnya udah rusak. Kalau udah rusak, bisa dipakai lagi nggak? Dibenerin lagi nggak? Bisa dibenerin lagi? Bisa dipakai lagi? Enggak ya? Kalau enzimnya sudah rusak, itu sudah tidak dipakai lagi, berarti enzim yang baru dibentuk kembali. Enzim yang baru dibentuk kembali oleh siapa? Tadi soal nomor 1, yang membentuk enzim atau yang membentuk protein? Siapa? Ribosom. Iya, enzim yang baru kalau tadi udah rusak, itu tidak akan bisa digunakan lagi. Beda kalau enzim yang bagaimana? Belum aktif. Kalau enzim yang belum aktif, itu tinggal ditambahkan, baik suhu ataupun pH-nya, maka bisa bekerja. Tapi kalau enzim yang sudah rusak, sisi aktifnya tidak bisa atau tidak mau lagi melekat pada substrat. Maka enzim yang baru itu nanti akan dibuat kembali oleh pembentuk siapa tadi? Protein, yaitu ribosom. Nah, jadi ribosom tadi akan membentuk protein, dialah yang akan menyusun berupa suatu enzim. Berarti lalu dikeluarkan melalui apa? Kelenjar, ya kan? Kelenjar apa yang menghasilkan enzim? Ayo, ada 2 kelenjar kan yang mengalami sekresi enzim. Ayo, enzim ini nanti akan dikeluarkan dengan proses sekresi yaitu kelenjar ekso atau endo. Ayo, siapa bisa Ekso. menjawab? Kelenjar eksoskrin. Iya, itu dia. Maka kalau suhunya naik, berarti justru metabolismenya lebih lambat karena suhunya atau enzimnya rusak. Begitu juga dengan peningkatan suhu meningkatkan aktivitas enzim. Salah, bukan meningkatkan, malah bagaimana? Itu akan dapat menurunkan, bahkan tidak bekerja. Ya, berarti option yang nomor 10 jawabannya salah-salah. Maka E. Setuju? Setuju ya, pengaruh enzim terhadap suhu. Oke.